ada yang menaati, ada yang enggak. Sebenarnya apa sih yang Enggak buat juga kamu sih. kalau di rumah aja ini tetap produktif gitu loh? Kamu kan banyak banget kegiatannya tuh. Guys, apa kabar nih kalian? Nah, semoga baik-baik aja ya. Nah, tetap sehat aja. Walaupun kali ini menuju new normal, tetapi bukan berarti kalian bisa keluar dengan bebas. Tetapi kalian harus usahakan tetap di rumah aja. Nah, buat kalian yang mau keluar juga, tetap patuhi protokol kesehatan seperti pakai masker, jaga jarak, dan juga usahakan bawa hand sanitizer pribadi karena itu buat menjamin kesterilan dari tangan kalian dan juga semoga terbebas dari COVID-19. Nah, kali ini aku datang dengan konten yang baru nih, yaitu namanya PSBB Fikran. Nah, apa itu PSBB Fikran? PSBB Fikran adalah podcast seru dan bincang bersama Fikran. Nah, kali ini aku ngundang salah satu mahasiswa di Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, untuk podcast bareng aku untuk pertama kalinya ini. Nah, langsung aja kita gabung bersama Rofi. Halo Rofi. Ada juga. Nah, apa kabar nih Rofi sekarang? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah baik ya. Nah, uh, tak kenalin dulu nih, ini Rofi. Rofi ini nama panjangnya Rofi Ngatun Nikmah. Nah, biasa dipanggil Hmm, Rofi atau dia maunya dipanggil Rofnik. Nah, nggak tahu tuh kenapa mau dipanggil yes. Rofnik. Nah, dia ini juga salah satu mahasiswa Prodi Komunikasi di Universitas Aisyah Yogyakarta angkatan 2018. Nah, dia satu angkatan di bawahku, aku 2017. Nah, sekarang ini aku punya konten baru nih Rof di YouTubeku, yaitu namanya PSBB Fikran. Nah, apa itu PSBB Fikran? PSBB adalah podcast seru dan bincang bersama Fikran. Nah, ini untuk edisi pertama ini bintang tamunya kamu nih Rof. Spesial banget nih Rof. Wes. Bintang tamu spesial ini ibaratnya. Weh, thank you, thank you. Thank you. Nah, ngomong soal PSBB kan melekat dengan COVID kan ya. Nah, aku mau share sedikit Hmm, nih info COVID di kotaku di Wonosobo. Nah, di Wonosobo ini COVID-nya itu udah mulai menurun. Nah, dari 83 pasien COVID-19 itu tinggal satu yang masih dirawat, yaitu tetapi tidak dirawat di Wonosobo, tetapi dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Nah, otomatis di Wonosobo rumah sakitnya tuh udah nggak ada yang ngerawat kasus COVID-19 gitu loh. Nah, kalau menurut data yang aku cari gitu ya, di Jawa Tengah ini kan ada dua kabupaten nih yang menuju zona hijau, yaitu kota Banyumas dan juga kota Wonosobo. Nah, kalau Banyumas itu kan posisinya deket tuh sama Cilacap. Nah, kalau kondisi di hmm. Cilacap tuh bagaimana sih? Apa udah mulai menuju new normal? Terus wisatanya udah pada dibuka belum nih? Nah, yang ditunggu-tunggu kan biasanya wisata tuh. Gimana, Rof? Bisa diceritain nggak? Kalau di Cilacap, untuk kabupaten sebesar Cilacap ya, perkembangannya itu ya udah mulai menurun. Dari berapa, itu cuma tinggal 8 atau berapa gitu yang masih dirawat. Untuk ODP itu sekitar 24-an gitu. Itu termasuk sedikit untuk kabupaten sebesar Cilacap. Terus untuk tempat dari berbagai dari teman kayaknya udah mulai buka seperti Pantai Teleponyo itu udah banyak teman-teman yang datang situ gitu. Hmm, berarti apa namanya? Kalau Rofi lihat nih di Cilacap sendiri, orang-orangnya tuh mematuhi protokol COVID-19 nggak kalau keluar rumah, pakai masker, bawa hand sanitizer dan lain-lain gitu nggak? Atau justru malahan seperti sebelum pandemi nih biasa-biasa aja? Uh, Sebenarnya ya ada yang menaati, ada yang enggak. Jadi ya
Tapi ya rata-rata sih menaati, banyak yang eh, ketika keluar itu pakai masker. Ya kalau hand sanitizer sama yang lainnya nggak tahu, tapi banyak yang sudah menggunakan masker sesuai anjuran pemerintah. Berarti udah banyak yang mematuhi ya. Nah, menurut Rofi nih, kalau masih ada kan orang-orang yang belum taat sama aturan gitu, itu menurut Rofi itu karena dari orangnya, pribadi orangnya, atau emang sosialisasi dari pemerintah tuh belum maksimal gitu? Menurutku sih dua-duanya ada positif dan negatifnya. Kalau pemerintah eh, menurutku juga kurangnya sosialisasi, apalagi orang pedesaan. Pedesaan itu kan nggak mengenal namanya sosial media. Banyak informasi dari sosial media yang belum tentu orang yang di desa itu mengetahui. Terus untuk yang nyapat itu ya tergantung sih, mati. Nah, udahlah bodo amat, hebat gitu. Ada yang nggak menaati karena tadi kurang sosialisasi gitu. Gitu ya. Macem-macem lah ya kalau orang tuh ada yang menaati, ada yang Hmm, juga bodo amat gitu. Nah, eh sekarang masuk aja nih. Rofi ini tuh dia kan mahasiswa komunikasi kan, Rofi ya. Kamu tuh sebenarnya iya. jadi di prodi komunikasi tuh pengen jadi apa sih kok masuk prodi komunikasi? Awalnya ketika masuk ke prodi komunikasi itu ingin ke yang PR-nya, karena kan dulu waktu SMA sering jadi pembawa acara. Tapi kesini-sini udah memasuki semester tua, itu lebih ke penulisan jurnalis sama podcast. Jadi antara dua itu. Buat kalian yang belum dapat tempat kuliah atau belum daftar kuliah, nah jangan panik. Universitas Aisyah Yogyakarta masih membuka pendaftaran loh. Nah jangan lupa, tidak harus datang ke kampus untuk mendaftar. Kalian bisa daftar melalui website pmb.unisayogya.ac.id, dan jangan lupa pilih prodi komunikasi. Kenapa harus prodi komunikasi? Nah karena di sini kalian bisa kuliah dengan have fun, dan juga kita diajar dengan dosen-dosen yang kece dan friendly banget. Nah, tunggu apa lagi? Cepet daftar di Universitas Aisyah Yogyakarta. Nanti aku taruh linknya di description box. Nah, see you there. Kan saat ini juga masih ini nih, banyak ngikutin lomba, terus sibuk, pokoknya sibuk nih kalau aku lihat-lihat Rofi itu. Nah, sebenarnya sebenarnya apa sih yang Nggak buat juga kamu sih. kalau di rumah aja ini tetap produktif gitu loh? Kamu kan banyak banget kegiatannya tuh kayaknya. Yang pertama daripada rebahan terus, yang kedua emang tuntutan kegiatan-kegiatan lomba itu ada, kan banyak yang gratis tuh, daripada dimanfaatkan ya mending diikutin gitu loh. Jadi kan di masa pandemi itu banyak apa universitas atau kelompok itu yang mengadakan kegiatan secara gratis. Itu kan kalau kita ikuti ya lumayan untuk menambah kegiatan kita gitu. Juga cari pengalaman kali ya, daripada uh, untuk apa ya, untuk memaksimalkan masa muda gitu ya, Rof, biar kegiatannya Iya. uh, bermanfaat gitu. Nah, uh, kalau yang aku tahu nih ya, Rofi itu kemarin habis nulis di sebuah buku yang diterbitin sama penerbit Sinar Gramedia. Nah, itu yang judulnya Suara Corona. Nah, itu tuh sebenarnya lomba atau Rofi ikut nulis di dalamnya doang gitu. Eh, itu Sinar Gratama kayaknya deh. Kalau nggak Um, salah Sinar nanti Gramedia. di-share. Nanti di-share. Jadi itu kan termasuk lomba. Terus dari penerbitnya itu melakukan lomba namanya Corona. Nah, jadi aku termasuk salah satu penulis yang dipilih menjadi
sekitar 120 finalis yang lolos untuk dicetak itunya apa Puisinya. puisinya jadi satu buku. Hmm. Berarti itu lomba gitu. Hmm. Ya Dan meskipun nggak dapet juara, ya masuk gitu ya minimal ya iya buku. dapet sertifikat. Tapi itu kan ini kalau orang nulis puisi itu harus banyak inspirasi gitu. Nah, Rofi ini emang dari kecil suka nulis, suka punya banyak inspirasi. Itu muncul bakat itu mulai dari SD kah atau dari SMP atau justru baru muncul akhir-akhir ini waktu kuliah? Udah mulai nulis puisi itu mungkin suka nulis itu dari SMP, tapi udah mulai berani untuk nulis itu dari SMA. Jadi ketika punya puisi itu dimasukin ke buletin SMA, terus nanti sama buletin biasanya dipajang di sekolah. Hmm, dari SMA berarti udah mulai ini ya, suka nulis dari SMA udah suka nulis gitu ya. Udah pernah ikut eh, lomba apa gitu belum kalau waktu di SMA? Lomba gitu. Udah pernah ikut lomba gitu belum Rof waktu di SMA? Kan suka nulis sejak SMA juga tuh. Untuk lomba belum, karena dulu emang belum berani kayak masih minder nanti gini-gini jadi belum berani mengungkapkan ke eh, guru teman-teman gitu masih ya sekedar hobi. Hmm, kan dulu masih minder nih. Nah, kalau sekarang kan udah mulai ikut lomba tuh. Nah, apa sih yang membuat Rofi pengen ikut lomba gitu, pengen mencoba eh, berpartisipasi di perlombaan gitu tuh apa yang membuat Rofi ingin ikut gitu? Kayak jadi ibaratnya kita bisa berkarya tapi kita nggak ada bukti kan kayak kita apa ya kayak nggak ada bukti itu kan percuma terlihat bisa tapi nggak ada bukti jadi kalau ikut lomba-lomba tidak kan setidaknya kan dapat sertifikat itu bisa nanti nambah-nambah portofolio gitu jadi dari dosen-dosen juga kan memotivasi ayo ikut lomba setidaknya nanti pas kita lulus di portofolio kita ada jejak pendidikan kita gitu. Hmm, berarti Rofi mau memberikan pembuktian gitu loh bahwa Rofi bisa gitu kan ya. Iya. Nice, bagus, bagus, bagus. Nah, eh, akhir-akhir ini kan juga kalau aku tahu nih ya, kan kemarin angkatan 2018 komunikasi juga habis buat buku tuh. Nah, bukunya namanya Indonesia Terserah. Nah, itu buku tentang apa dan Rofi di situ juga berperan sebagai apa di dalam buku itu? Itu Indonesia Terserah itu mengenai buku tentang etika periklanan yang di masing daerah mahasiswa. Jadi itu pembahasan tentang adanya pelanggaran atau tidak tentang etika periklanan. Eh, Berarti itu tentang etika periklanan eh, bisa menyangkut pada masa corona ini ya, Rof? hmm, jadi kan pemerintah daerah itu ada dalam ikut gitu. Dan aku di buku ini
selain jadi penulis juga sebagai editornya. Kan sebagai editor tuh sibuk banget tuh, eh, ngumpulin naskah dari setiap penulis. Nah, Rofi bagi waktunya gimana nih antara kan sekarang masih kuliah online tuh, kuliah online sampai Desember 2020 justru. Nah, itu kan kuliah online juga dapat Hmm, tugas, ada kuliah melalui Zoom meeting atau melalui apapun itu. Nah, Rofi bagi waktunya gimana tuh? kan udah dibagi tim, jadi lebih ngeditnya kegiatan pribadiku, baru kegiatan naskah tersebut. Jadi untuk pengumpulan, apa, pengumpulan naskah, biodata, terus edit cover dan lain sebagainya, itu ada eh, teman juga yang bantu. Jadi nggak apa semua ke aku gitu, jadi lebih mudah. Oh ya, berarti kerja sama tim gitu ya. Nah, kalau Ya, ini teman-teman di rumah mau ada yang pesen buku itu bisa nggak tuh? Sekalian bisa promosi nih bisa ceritanya. ya, jangan lupa untuk beli buku eh, anak komunikasi Indonesia angkatan 18, bisa DM di IG di DM di IG-nya mana? kelasku komu kom Om Ekin. lupa IG-nya. Ya, itu kayaknya. Nah, atau bisa nanti ya, bisa WA atau DM ke angkatan 2018 nanti bisa aku taruh aja ya Hmm, kontak iya. personnya di description box gitu ya. Nah, kalau dalam masa ini pandemi ini kan orang-orang juga ini Rof pengen gitu juga pengen produktif kayak kamu selalu berkegiatan menghasilkan sesuatu. Nah, kamu punya nggak tips and trick buat teman-teman di rumah biar tetap walaupun di rumah itu tetap produktif walaupun rebahan tetap produktif gitu. Apa tips and triknya Rof? Kalau aku kayak ini kan di rumah aja. Jadi Ya, tipsnya ya bahwa kan waktunya itu lebih panjang daripada ketika kita berkegiatan di luar. Jadi maksimalin waktunya eksplor diri, capek, terus pulang kos, main HP dan lain. Ketika kita kuliah online itu kan waktu lebih kita bisa kayak aku ngelatih menulis atau yang suka desain-desain, yang foto ya melakukan foto itu di sekitar rumah dan lain sebagainya. Yang ada bosannya bosan, kita sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau aku karena sukanya nonton drakor ketika bosan dengan kegiatan-kegiatan akademik ya nonton drakor gitu. Terus mengeksplor nonton hobi. drakor. Wah, pecinta drakor nih ternyata. Terus mengeksplor hobi ya Iya. kan Wah, sekarang sukanya yang suka drakor nggak masak-masak. cuma cewek, cowok juga suka banyak yang suka drakor. Di luar Nah, negatif. ya pada intinya walaupun di rumah aja tetap manfaatkan waktu gitu ya, Rof. Nah, walaupun kita Hmm, seperti nonton drakor ataupun apalah berkegiatan apa gitu, yang penting kegiatan kita positif ya, menambah wawasan dan juga banyak ilmu yang dapat kita serap juga dari belajar di rumah, kuliah online dan lain-lain. Nah, nih ada pesan nggak nih buat teman-teman di rumah ini menghadapi masa new normal ini? Kan justru banyak nih Rob, anak remaja, baik remaja maupun orang dewasa gitu yang justru menghadapi new normal bukan berubah menjadi uh, apa namanya menggunakan protokol kesehatan, tetapi mereka justru berbondong-bondong ke tempat wisata tanpa menggunakan protokol. Nah, itu pesan dari Rofi ini ada nggak nih?
Untuk teman-teman yang masih melanggar ya, masih tidak taat dengan peraturan pemerintah, pemerintah melakukan diri rugi pemerintah. Tetap ya boleh karena normal. Baik juga untuk orang lain gitu, biar semua apa permasalahan ini cepat berakhir juga. Mm-mm. Nah, kita juga ini ya, yang penting masyarakat dan juga pemerintah itu turut bahu-membahu gitu dalam menangani COVID-19. Pemerintah berusaha untuk mencari solusi, masyarakat juga patuh terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti walaupun boleh untuk keluar rumah, tetapi lebih baik untuk saat ini di rumah aja karena itu juga untuk uh, masa mendatang kita. Nah, semoga dan juga hal itu kan dilakukan pemerintah juga untuk menghilangkan wabah COVID-19, yaitu menekan angka COVID-19 gitu. Nah, uh, mungkin segitu dulu, Rolf. Dan terima kasih udah gabung di podcast pertamaku. Nah, ini kamu bintang tamu Ya. spesial nih, Rolf, sebagai yang pertama. Semoga sukses podcastnya. Ya, amin. Dan terima kasih buat kalian juga yang udah nonton di podcastku. Pokoknya jangan lupa subscribe. Nah, kali ini podcastnya bukan aku upload di channelku, tapi di channelnya Ilkom Unisa Yogyakarta. Nah, kalian nanti bisa nonton di Ilkom Unisa Yogyakarta dan jangan lupa juga subscribe, like, dan juga komen. Nah, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua. Nah, see you on the next video. Bye-bye.